World Bank melaporkan harga eceran beras di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan harga beras di negara-negara ASEAN lainnya. Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia 28% lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras di Filipina. Bahkan harga beras di Indonesia disebut 2 kali lipat lebih tinggi dari harga beras di Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Benarkah harga beras di Indonesia paling mahal se-ASEAN? Sudah bergabung bersama saya melalui sambungan daring Batara Siagian, Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Selamat pagi Pak Batara, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Pak, ini terkait dengan statement dari Bank Dunia atau World Bank sendiri menyebut harga beras di Indonesia selama 2 dekade terakhir ini tertinggi di ASEAN. Benarkah harga beras di tanah air cukup tinggi Pak dibandingkan dengan beberapa negara lain di ASEAN Pak? Pertama mungkin yang perlu kita klarifikasi ya, itu mungkin harus dikoreksi ya. Jadi negara kita kan tidak berada di dalam posisi harga yang paling tinggi. Kedua, penggunaan datanya kan harus kita klarifikasi. Pada saat panen raya kan sebenarnya kan kita tidak pernah misalnya menikmati harga yang tinggi ya untuk harga beras. Tapi pada saat misalnya paceklik mungkin ada kenaikan, tapi tidak seperti yang disampaikan itu ya. Jadi misalnya kayak Singapura, Malaysia itu kan dan beberapa negara itu mungkin harus dikoreksi istilah dua kali lipat itu mungkin Pak yang harus kita klarifikasi ulang. Berarti Bapak mengatakan kondisi harga yang dilampirkan oleh World Bank ini tidak sesuai dengan kondisi di tanah air. Mengingat tadi Anda tekankan di bulan Maret, Pak Yassin Limpo juga mengatakan adalah pada saat panen raya, kemudian juga pada saat bulan-bulan sekarang ini masa tanam sehingga produktivitas berkurang. Jadi secara data tidak akurat Pak begitu dari World Bank. Ya kalau penggunaan datanya di saat ini kan memang terjadi kenaikan ya. Tapi pada saat kita panen raya kan malah petani itu kan sama penggilingan itu kan panen 8.000 sekian kan, 8.200, 8.300 gitu. Hampir mendekati HPP. Tapi kalau di masa sekarang mungkin ada terjadi kenaikan, apalagi euforia 2 bulan terakhir kan mendorong mungkin secara psikologi gitu Pak. Pak, kalau kita bicara mengenai kondisi beras tanah air, seperti apa sih Bapak melihat ketersediaan beras, kemudian harga apakah masih cukup baik di tanah air? Kalau kita ya, artinya kalau kita melihat dari data KSA, sebenarnya tidak perlu ada rasa kekhawatiran di kita. Karena apa? Persediaan kita kalau tidak ada, maka sebenarnya kan defisit bulan 10, 11, 12 ini kan harusnya menjadi kerawanan kan kalau tidak ada. Tapi sampai saat ini kan pasar-pasar kan tidak ada yang mengalami keluhan. Kedua, toko-toko retail juga kan santai-santai aja, artinya aman-aman aja misalnya di kayak Indomaret, Alfamaret gitu. Jadi yang saya bingung itu artinya kan sebenarnya keresahan kita apa? Karena kalau stok dalam arti nasional kan kita kan masih panjang rantainya Pak. Ada pedagang besar, ada pedagang pengumpul, ada toko-toko, dan di sana itu kalau kita cek juga kan tidak ada indikasi tidak ada barang. Dan kedua pada saat masuk barang kan hari ini kan tidak harus selesai semua hari itu juga dijual kan. Jadi nyaman aja dan kita melakukan operasi pasar juga artinya melakukan jaraknya intervensi pasar itu kita jual harga saat ini 9.400 gitu Pak. Pak ini terkait masuk dengan penggilingan yang kita libatkan. Baik Pak Batara, ini terkait dengan pernyataan dari World Bank lagi sedikit saya coba mengkritisi ya. Mereka mengatakan bahwasanya ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang mendukung harga pasar bagi produsen sektor pertanian, di mana kebijakan ini lebih ada pembatasan perdagangan tarif impor, kemudian juga monopoli impor BUMN untuk komoditas utama, serta ada kebijakan harga pembelian minimum di tingkat petani sehingga membuat harga beras di Indonesia mahal. Bagaimana pendapat Anda Mbak terkait hal ini? Nah, kalau yang pertama ya, kalau terkait dengan pengendalian impor itu kan harus dilakukan. Kita ini kan negara agraris ya, negara yang punya potensi lahan untuk menanam apapun bisa ya. Jadi artinya apa? Ada cost yang berbeda dengan negara lain itu kan hal biasa ya. Apalagi misalnya kita kan harus memahami bahwa Indonesia ini kan tidak semua datar ya. Ada yang modelnya terasi ring, yang costnya itu yang tidak mungkin dirubah secara teknologi, secara modern ya. Jadi itu pernyataan seperti itu harusnya kan tidak dilakukan dengan sangat ekstrim ya, karena mereka harus memahami bahwa kita itu punya rasa kedaulatan mengatur pengendalian impor itu bagian kita untuk melindungi petani. Saat ini kan petani kita kalau harga murah juga kan dia nggak bertani, siapa yang menanam kan? Kan harusnya kita happy juga dengan situasi petani menikmati harga saat ini ya. Dan kedua, agar mereka bisa berkelanjutan Pak. Bapak kan bisa lihat di Jawa, kalau mereka terus-terusan ditekan harganya dan penggilingan juga tidak menikmati harga ya
bisa jadi petani juga nggak nanam padi Pak gitu loh. Jadi kita juga harus melihat komprehensif secara makro Pak. Jadi kedaulatan kita itu kan ada di tangan kita dengan satu catatan, artinya sektor pertanian itu kan sangat penting bagi Indonesia karena punya potensi keragaman hayati dan sumber daya lahan yang sangat cukup besar Pak. Itu yang harus kita pahami pertama Pak. Ya, selain tadi ada beberapa faktor Pak, yang menarik ada mengenai cuaca. Indonesia selalu mengalami perubahan cuaca yang cukup ekstrim dan ini berpengaruh terhadap pasokan beras. Apakah Anda melihat harga beras masih sangat terfluktuasi mengingat sentimen daripada cuaca itu sendiri Pak? Kalau musim saat ini saya tidak terlalu sangat signifikan ya, dan kita kan punya mitigasi-mitigasi di dalam penanganan produksi ya. Hanya memang kan ada masa tanam serempak itu yang tidak bisa kita hindari ya. Misalnya kayak di Jawa itu mungkin di Oktober sampai Desember itu dia akan melakukan penanaman serempak. Dan ini yang mungkin kita sedang pikirkan bagaimana memitigasi dengan lahan-lahan baru ya, dengan lahan atau optimalisasi baru melalui penanganan dampak perubahan iklim, misalnya melakukan fasilitasi pompa atau mendorong dia misalnya melakukan pertanian presisi kayak gitu-gitu Pak. Dan ini Pak Menteri sangat mengharapkan di 2023 itu kita bisa menangani musim-musim paceklik ini tertangani dengan baik gitu Pak. Pak, terkait dengan data pasokan sendiri Pak, sempat terjadi polemik dalam tanda kutip dari pihak Bulog sendiri maupun dari pemerintah terkait dengan ketersediaan data beras pasokan di Indonesia. Lalu bagaimana untuk menjembatani kondisi ini ke depannya supaya tidak lagi terjadi Pak? Iya Pak, Pak Batra masih bisa mendengar suara saya dengan baik Pak. Ini terkait dengan data. Kalau kita agar ini meminimasi kondisi agar ini tidak terjadi. Ya silakan Bapak, lanjutkan Pak. Jadi agar ini tidak terjadi ya salah satunya kita mau melakukan upaya mitigasi dengan melakukan artinya paceklik itu kita tangani secara perlahan dengan optimalisasi lahan dan pengembangan perluasan Pak. Maksud saya adalah mengenai data yang berbeda Pak dari Bulog mungkin yang sebelumnya, begitupun juga ke pemerintah terkait dengan data stok beras. Untuk menghindari polemik seperti ini ke depannya seperti apa Pak? Kalau itu kan sudah jelas ya, kan regulasinya jelas. Ada namanya Perpres 39 2019, Satu Data Indonesia. Ini kan sebenarnya kita harapkan kan kolaborasi yang ada saat ini, artinya sudah terjadi kolaborasi Pak. Jadi dipertajam lagi dengan kewenangan-kewenangan yang ada. Misalnya nih, kalau di dalam distribusi itu yang menangani perdagangan, membuka secara digital, yang kami di sisi produksi memperkuat data sampai ke penggiliran secara digital, maka nanti kan sebenarnya kan tidak ada masalah kan kalau sudah terkomunikasi dengan secara digital. Itu mungkin yang harus kita lakukan karena perpresnya sudah clear ya. Satu Data Indonesia itu maka semua produsen yang memiliki kewenangan harus melakukan penyelenggaraan data yang baik dan didukung oleh teman BPS Pak. Jadi ini mungkin harus kita kembalikan lagi artinya keinginan kita untuk melakukan pendataan di di simpul-simpul distribusi terutama Pak. Kalau di produksi sebenarnya nggak ada problem karena sudah satu data KSA. Ya, KSA BPS. Jadi yang di simpul produksi distribusi ini mungkin kita perkuat dengan pelaporan wajibnya ya. Jadi artinya ada kewajiban daripada simpul-simpul itu melaporkan informasi stok di masing-masing atau perdagangan di masing-masing. Itu kurasa yang paling baik Pak untuk penajaman ke depan. Ya, Pak terakhir terkait dengan Nataru, harga beras sendiri Pak. Bagaimana pemerintah bisa memastikan harga beras tidak mengalami lonjakan mengingat tahun baru, Natal dan kebutuhan juga meningkat Pak? Kalau pemerintah saat ini ya artinya kebetulan Kementerian Pertanian melakukan himbauan kepada daerah untuk melakukan operasi-operasi pasar ya dengan harga yang yang signifikan lah. Dan kami kebetulan di Jawa ya di Jawa Barat ini sama Jakarta sudah melakukan upaya-upaya itu ya dengan penjualan di harga beras itu 9.450 sampai 9.700 yang medium ya. Baru yang premiumnya menjual 10.000 gitu. Jadi kita udah hampir ada 10 titik yang kita coba tangani Pak. Dan memang kita kalau lihat tidak ada keresahan sebenarnya di pasar ya. Jadi masih berlangsung dengan biasa aja gitu loh Pak. Baik Pak Batara, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.